Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam Natal tahun 2020 ini menjadi malam Natal yang berbeda bagi kita bersama karena kehidupan kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19, sehingga membuat kita tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat di dalam gedung gereja dan mengharuskan kita untuk hanya berhimpun bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Di malam Natal ini kita mengimani bersama bahwa sekalipun ibadah menyambut kelahiran Yesus Kristus tidak dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh jemaat, tetapi itu tidak mengurangi makna persekutuan dan makna kehadiran Sang Bapa damai di dalam hati dan seluruh kehidupan kita, karena makna persekutuan dan kehadiran Sang Raja damai tentu tidak bisa dibatasi oleh hal apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing, mensyukuri kasih Allah yang telah datang melawat umatnya. Kita bersekutu mengenai kisah di Bethlehem, Sang Raja yang lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan yang hina dan rendah dalam suasana yang sunyi dan sepi. Ada bintang yang muncul di langit terang cemerlang. Ada pujian malaikat di padang Efrata. Kemudian di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di malam yang kudus telah lahir Kristus Sang Penebus. Mari kita diam sejenak, melepas letih yang merampas dan membelok perhatian kita. Jangan biarkan malam Natal ini berlalu tanpa makna. Lupakanlah kesibukan dan segala persoalan yang ada, dan mari dengan penuh sukacita kumandangkan pujian sembah syukur kehadiratnya. Jemaat berdiri dan menyanyikan pujian rohani Natal di hatiku. Seperti palungan
Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Ibadah malam Natal ini ditahbiskan di dalam nama Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya dan yang terus berkarya hingga kini dan selama-lamanya di dalam Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing yang terdapat dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jemaat memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hai siakan di gunung. Kami datang kepadamu membawa hidup yang penuh dengan dosa. Kami menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau beri karena kami mengandalkan yang sia-sia. Pikiran kami mengandung kelaliman dan melahirkan bencana. Hati kami menyimpan iri, dengki dan benci. Tangan kami mengerjakan kekerasan dan menabur kebinasaan. Kaki kami tidak menempuh jalan damai dan adil, tetapi mengikuti jalan orang fasik. Hidup kami menjadi seperti sekam yang ditiup angin. Kepadamu kami memohon, ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Biarlah lawatan Bapa di malam yang kudus ini dapat menerangi kegelapan hidup kami dan memperbaharui kami menjadi anak-anak yang berkenan bagimu. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Yesus Kristus adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Yesus Kristus, Raja Damai. Penyalaan lilin Natal yang akan dilaksanakan oleh keluarga di rumah masing-masing. Ya Allah yang Maha Agung,
Kami memuji nama-Mu karena Engkau membuat malam ini menjadi peringatan akan Kristus yang hadir bagi dunia. Ia hadir untuk memberikan damai sejahtera dan mengenyahkan ketakutan. Dalam Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Engkau berkenan menyatakan rahmat dan pengharapan, di mana pengharapan yang Tuhan berikan seperti hadirnya cahaya di malam hari, cahaya ilahi yang mengenyahkan kegelapan. Marilah kita menyalakan lilin-lilin yang sudah disiapkan sebagai simbol kehadiran Kristus di dalam hati kita. Sementara lilin-lilin dinyalakan oleh keluarga, kita iringi dengan memuji Tuhan dari kidung pujian rohani, O Malam Kudus. membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Di malam Natal yang syahdu ini, di dalam hangatnya kebersamaan
boleh ada pada malam Natal tahun 2020 ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Meskipun keadaan kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Pada malam Natal ini, kami pun akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami sediakan telinga untuk mendengar, kami sediakan hati untuk menerima, dan kami sediakan seluruh hidup kami sebagai tempat firman Tuhan hidup dan berbuah. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan malam Natal ini diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Berbunyi demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggur yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi kupa jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita malam hari ini. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini puji Tuhan, kita bersama-sama boleh memasuki malam Natal tahun 2020, sekalipun keadaan kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Sehingga kita pada malam Natal ini tidak bisa beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di gedung gereja, tetapi kita percaya bahwa sekalipun ibadah kita dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing, itu tidak akan mengurangi makna persekutuan dan makna Natal di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena makna persekutuan dan makna Natal itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang pernah berjanji kepada kita, lalu kemudian dia mampu menepati janji itu bagi kita, tentu itu sangat membahagiakan. Tetapi sebaliknya, jika janji itu tidak bisa ditepati, itu pasti akan mendatangkan rasa kekecewaan bagi kita
dengan berbagai pergumulan persoalan yang terjadi di dalamnya. Dan dalam perkembangan dunia kita, mungkinkah kita masih percaya akan janji Tuhan? Atau kita hanya sekedar, dan hal itu terlihat dari perilaku hidup kita setiap hari yang menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Saudara, bagaimana sikap kita jika ada orang yang berjanji kepada kita? Apakah percaya atau menyaksikan janji tersebut? Bisa saja kita sangat percaya kepada janji yang dikatakan tersebut, sehingga pengharapan kita meluap-luap. Seperti seorang anak ketika orang tuanya berjanji akan memberikan hadiah jikalau dia rajin belajar dan menjadi juara kelas. Namun bisa saja kita menjadi tidak percaya karena dengan dasar bahwa orang yang berjanji tersebut dulu pernah mengingkari janjinya kepada kita. Atau bisa saja kita ragu-ragu karena orang yang berjanji tersebut tidak meyakinkan kita sebagai orang yang menerima janji tersebut. Saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, dalam nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam Natal ini, bangsa Israel dalam kondisi tertekan, mereka bisa saja menyaksikan janji Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka pada saat itu sedang berada dalam pembuangan di Babel, dalam penderitaan, kesakitan, dan juga dalam kesesakan yang amat sangat menggerogoti kehidupan mereka. Lalu bagaimana mungkin janji pemulihan Tuhan itu dapat terjadi atas kehidupan mereka, sedangkan hidup mereka ada dalam tekanan? Tetapi melalui Nabi Yesaya, Israel menerima janji pemulihan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Mereka akan kembali ke tanah air milik mereka. Hasil panen mereka tidak lagi dinikmati oleh orang lain, tetapi mereka sendiri yang akan menikmatinya sambil mereka memuji-muji Tuhan. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa Israel dalam konteks nas kita pada kesempatan malam hari ini, mereka dituntut untuk melihat dengan iman karya pemulihan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, bahwa Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Dan para nabi pun tidak jemu-jemu untuk mengingatkan bangsa Israel akan janji pemulihan Tuhan. Dan Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yerusalem akan pulih kembali. Demikian pula orang Israel, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan pada waktunya yang tepat, sehingga mereka akan disebut sebagai bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan dalam keadaan bangsa Israel yang sedang dalam tekanan, dalam penderitaan dan kesakitan, mereka percaya akan janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa Allah akan hadir untuk menyelamatkan mereka. Dan bukti iman mereka, pada akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu terjadi atas kehidupan Israel. Dan tidak hanya itu saja, tetapi janji penyelamatan Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, dengan datangnya juru selamat Yesus Kristus, itu juga terwujud. Tetapi sekali lagi, iman orang percaya diuji. Karena apa? Karena Allah menghadirkan juru selamat tidak dengan cara yang spektakuler. Juru selamat tidak lahir dari keluarga kerajaan, dari orang-orang terpandang, tetapi sebaliknya juru selamat itu lahir dari seorang perempuan biasa, dari seorang perempuan yang sederhana. Tidak ada yang istimewa. Lahirnya di kandang domba yang hina dan rendah, karena tidak ada penginapan yang tersedia untuk juru selamat. Namun justru dalam kesederhanaan inilah kita melihat bersama bahwa Tuhan berkarya di dalamnya untuk menolong dan mengangkat manusia dari dosa dan kegelapan, dari dosa yang berbau, dosa yang kotor, dosa yang busuk, dosa
dalam Yesus Kristus. Dengan melihat pada cara pemenuhan janji Allah dalam nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, kita diajak bersama untuk semakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hebat, Allah kita yang perkasa, sehingga tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk meragukan kuasa dalam kehidupan kita, untuk kita meragukan kemampuannya memenuhi janjinya atas segenap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita juga diajak belajar bersama oleh firman Tuhan malam hari ini, bahwa cara dan waktu Tuhan memenuhi janji tidak selalu sama dengan cara pikir kita sebagai manusia. Yesaya pasal 55 ayat 8-9 mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak bisa kita pungkiri, ketika hidup kita berada dalam tekanan, ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai seperti yang kita harapkan, ketika sakit penyakit yang kita alami tidak kunjung sembuh, ketika rumah tangga mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, ketika perekonomian kita menjadi sulit, pekerjaan kita mengalami masalah, masa depan kita suram, dan terlebih ketika pandemi COVID-19 Tuhan izinkan menjadi bagian dalam hidup kita, yang membuat segala sesuatunya menjadi sulit dalam hidup ini. Hidup kita berubah 180 derajat. Ruang dan gerak kita menjadi terbatas. Kehidupan kita sangat-sangat menderita karena keadaan ini. Dalam keadaan yang demikian, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, maka seringkali kita jatuh dalam sikap meragukan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak datang menolong dan mengangkat kita dari setiap masalah dan persoalan yang kita alami? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, mari belajar dari bangsa Israel dalam nas kita pada malam hari ini, untuk kita selalu percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak akan pernah ingkar janji apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Pada waktu Tuhan yang tepat dan dengan cara Tuhan yang terbaik, Ia akan memenuhi janjinya atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah dunia ini. Dan Natal yang kita sambut pada kesempatan malam hari ini menjadi bukti pemenuhan janji Allah bagi umatnya. Apa yang dinubuatkan itu tergenapi melewati kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal ke tengah-tengah dunia ini. Ia lahir membawa damai sejahtera, membawa kebahagiaan, membawa sukacita, dan membawa penebusan bagi segenap umat yang percaya. Dan hal itu tidak hanya berlaku pada saat Yesus lahir pada saat itu, tetapi berlaku di sepanjang waktu, sepanjang sejarah yang Tuhan ukir di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada segenap janji yang Ia ucapkan dalam hidup kita, agar kita terus hidup dalam pengharapan dan tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk meragukan Tuhan sekalipun hidup kita diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, dan tantangan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, pada malam Natal ini kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada janji Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita juga dipanggil untuk berkarya melewati seluruh keberadaan kehidupan kita, untuk kita mengabdi
kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah semangat menjalani kehidupan kita, karena Allah Immanuel selalu ada bersama-sama dengan kita, untuk kita terus menjalani kehidupan ini dalam apapun yang kita alami. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama, kita bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus pada kesempatan malam Natal ini ya Tuhan. Karena Engkau terus memberikan sukacita, pengharapan dan penyertaan bagi kami di setiap waktu kehidupan yang kami jalani. Di kala suka dan duka, manis dan pahit hidup ini. Secara khusus malam hari ini, kami boleh bersama memasuki malam Natal bersama dengan segenap orang percaya dari segala masa dan tempat. Lihatlah kami segenap umat-Mu yang dengan penuh ketulusan mempersembahkan pujian dan sembah bagi-Mu di malam Natal ini. Engkau sempurnakan sehingga menjadi pujian dan sembah yang sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah hati dan seluruh hidup kami, sehingga sungguh-sungguh layak menyambut kelahiran-Mu, agar Engkau lahir di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, bangsa negara kami, dan di dalam dunia yang penuh dengan persoalan ini, agar damai, sejahtera, dan terang kasih-Mu dapat mengalahkan segala kegelapan yang ada di dalamnya. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Berikanlah selalu pengharapan, kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab kami masing-masing. Jadikanlah kami sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi kitab yang terbuka, yang dapat menceritakan kasih Kristus yang hebat dan luar biasa itu bagi setiap pembacanya, dan nama Tuhan senantiasa diagungkan di atasnya. Bapa Maha Kuasa, di malam Natal ini kembali kami menyerahkan kehidupan kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Berkatilah orang-orang yang berjuang menangani keadaan kami, siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan kesehatan dan kekuatan, semangat dan sukacita, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka dalam bidangnya masing-masing dengan baik, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami selaku masyarakat yang ada di dalamnya, Tuhan berikan kami hati yang mau untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah, sehingga kami mau mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, agar di dalam kehidupan kami tidak ada terjadi penyebaran COVID-19, agar hidup kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Bapa di surga, berkatilah bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Tuhan jauhkan dari orang-orang jahat yang ingin merusak dan menghancurkan kebersamaan bangsa kami. Tuhan jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian antar suku dan agama. Dan biarlah melewati kuasa Roh Kudus Tuhan, bangsa kami terus hidup dalam damai yang berasal dari Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada di dalamnya, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Berikan bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini bertindak dengan adil dan jujur, sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh mendatangkan kebaikan bagi segenap masyarakat yang ada di dalamnya. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Dimanapun gereja Tuhan berdiri, Tuhan terus memberkati
kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik, setur dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan, ketika Tuhan boleh memakai dan mengutus kami untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah jemaat kami yang ada di dalamnya, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera Kristus terus melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka juga dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa dan kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Biarlah di sepanjang kehidupan kami terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Putra Natal, berkatilah malam Natal ini agar menjadi malam Natal yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita, sekalipun kami rayakan dalam kesederhanaan bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, ini seru dan doa kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sejengkal demi sejengkal hidup kita dari awal dilahirkan sampai pada saat ini, tidak ada satupun yang terluput dari pemeliharaan Tuhan, sehingga kita ada sampai hari ini dan masih izinkan untuk bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing menyambut kelahiran Yesus Kristus melalui ibadah malam Natal ini. Karena itu marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan yang telah melawat hidup kita. Nas pengantar. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Kita masuk dalam berdoa untuk persembahan. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita sudah bergema. Damai yang sejahtera turun dalam dunia.
diundang berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai